Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video terakhir dari pembahasan kita terkait alasan sebagian ulama ada yang mengharamkan investasi pada cryptocurrency dan sebagian yang lain membolehkan investasi pada cryptocurrency. Maka pada video yang terakhir ini izinkan saya untuk memberikan pandangan saya pribadi terkait dengan cryptocurrency. Pertama, kita harus sepakat pada sebuah titik, yaitu sebuah kaidah yang berbunyi al-aslu fil muamalah al-maliyah al-ibahah. Hukum asal pada muamalah harta, ya, bisnis dan seterusnya adalah mubah. Dan sehingga menurut pandangan saya pribadi, ya, investasi pada cryptocurrency atau Anda membeli cryptocurrency, hukum asal adalah mubah. Nah, maka poin kedua yang kita harus pahami adalah kapan sebuah muamalah itu berubah menjadi haram. Maka jawabannya sangat sederhana sekali. Hanya ada 4 faktor saja yang bisa mengubah sebuah muamalah yang awalnya halal atau mubah menjadi haram. Yang pertama adalah kalau ada faktor riba di dalamnya, ya, baik riba jahniyah atau riba nasi'ah atau riba fadl. Atau yang kedua, jika pada muamalah tersebut, ya, ada gharar. Dan gharar yang dimaksud adalah gharar fahish, ya, ketidakjelasan yang besar. Atau yang ketiga, jika pada muamalah tersebut, ya, ada dharar, ya, risiko yang besar, risiko yang bisa mencelakai diri sendiri ataupun mencelakai orang banyak. Atau yang terakhir, jika pada muamalah tersebut, ya, ada akad-akad yang menghantarkan pada perbuatan yang haram. Nah, maka kita bisa melihat pada cryptocurrency atau aset kripto, selama dia tidak dimasuki salah satu dari 4 hal tadi, maka hukum asalnya mubah, ya, tidak ada persoalan. Kalau kita lihat ada beberapa aset kripto yang memang dibuat untuk pinjol, ya, sebagai jaminan di piutang, ya, maka dia masuk ke dalam faktor riba. Maka kita katakan investasi di aset kripto tersebut itu haram. Kenapa? Karena dia ada faktor ribanya. Atau misalnya kita berjumpa dengan sebuah aset kripto yang gak jelas gitu, ya, gak jelas siapa yang bikin, gak jelas projectnya, maka bisa jadi dia masuk kepada kategori dharar, ya, yang membahayakan, maka gak boleh. Makanya hukum asalnya berubah menjadi haram dan seterusnya. Nah, jadi pandangan saya pribadi, ya, hukum asalnya kembali kepada hukum asal muamalah, yaitu mubah, ya, secara zatnya mubah. Nah, tapi apakah saya merekomendasikan teman-teman investasi di aset kripto?
saya pribadi masih tetap pada pandangan saya, tidak berubah dari awal, yaitu saya tidak merekomendasikan teman-teman ya investasi di aset kripto. Apalagi kalau teman-teman sampai all in ya, itu malah makin nggak saya rekomendasikan. Itu sangat berbahaya dan saya kira itu tindakan yang kurang tepat. Kalau saya pribadi, saya punya aset kripto, tapi saya menggunakan aset kripto sesuai tujuan awalnya, yaitu untuk mempermudah transaksi lintas negara secara cepat dan murah. Itu tujuan saya. Ya, lebih kurang saya menganggap aset kripto itu atau cryptocurrency khususnya itu seperti saya punya e-money. Nah, kalau e-money kita bisa pakai untuk misalnya bayar kereta, bayar bis, ya, dan semacamnya. Sangat tidak masuk akal ya saya investasi di e-money. Saya top up misalnya sampai 1M. Walaupun boleh-boleh aja, toh juga uang saya. Tapi saya investasi 1M di e-money itu tindakan yang kurang tepat. Ya, demikian juga lah. Ya, jika saya menaruh uang yang besar dalam cryptocurrency, bagi saya, jika saya taruh ya all in misalnya, itu tindakan yang kurang tepat. Nah, tapi bukannya lebih aman kalau kita menyimpan di cryptocurrency, ya, misalnya USDT misalnya, lebih aman dari inflasi misalnya. Nah, kalau tujuan teman-teman adalah itu, saya jauh lebih menyarankan atau merekomendasikan teman-teman menyimpan hartanya dalam bentuk emas fisik. Jelas harganya naik terus setiap tahun, kemudian ada benda fisiknya. Ya, teman-teman nggak was-was. Ya. Daripada teman-teman menyimpan, daripada teman-teman menaruh uang teman-teman banyak banget di sebuah company kripto yang sewaktu-waktu bisa hilang, bisa kabur. Dan sudah banyak contohnya perusahaan kripto yang akhirnya kabur. Nah, tapi tentu saja itu pandangan pribadi saya. Saya bisa salah, saya bisa benar. Kalau teman-teman melihat pandangan saya adalah pandangan yang tepat, ya silakan diambil. Kalau teman-teman melihat pandangan saya tidak ilmiah, ya silakan ditinggalkan. Jangan lupa dalam investasi itu ya dahulukan proses riset. Itu penting sekali. Jangan kita berinvestasi hanya karena ikut-ikutan. Nah, itu gak baik. Sekian yang bisa kita bahas bersama. Semoga video yang dari awal yang kita bahas di Kota Mekah dulu ya sampai dengan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Yuk bantu pembebasan lahan di Jakarta Selatan, yang mana insya Allah di lahan tersebut akan kami dirikan Masjid At-Tauhid dan gedung sekolah gratis dari jenjang TK hingga perguruan tinggi. Jazakumullahu khairan.